Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah tentang indahnya memberi. Mari kita ikuti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Sahabatku semua dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan seorang bisa berubah-ubah, dapat meningkatkan dan juga dapat merosot tajam. Keimanan akan meningkat dengan amal kebaikan yang dikerjakan dan dapat merosot dengan sebuah kemaksiatan. Rasulullah menggambarkan keimanan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dengan sanad hasan. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus thawbu fas'alullaha ta'ala ayyujaddidul imana fi qulubikum. Sesungguhnya keimanan itu bisa usang dalam hati salah seorang di antara kalian, sebagaimana baju juga bisa usang. Karena itu mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbarui iman di hati kalian. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa itu sebaik-baik bekal bagi seorang hamba dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Dan di antara faktor pemicu berbuat kebaikan adalah bersegera dalam melaksanakannya dengan mengetahui kedudukan, keutamaan, serta buah yang akan dipetik saat melakukannya. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang mencari harta dengan cara yang halal, kemudian menggunakannya dengan sebaik-baiknya, membelanjakannya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon keridhoannya, maka mereka itulah
yang akan mendapatkan imbalan dari kebaikan tersebut. Tetapi saat dia membelanjakan untuk sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka mereka pun akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Oleh karena itu, seorang hamba harus memperhatikan hal ini, yaitu perkara-perkara yang disenangi Allah Subhanahu wa taala, agar saat ada anjuran untuk berinfak, maka ia pun akan dengan sukarela mengeluarkan hartanya. Di antara syariat Allah yang paling agung adalah berinfak dan merekomendasikan para hambanya untuk menggali ganjaran dari amalan bersedekah. Sedekah disyariatkan karena dua tujuan utama. Yang satu adalah memenuhi kebutuhan kaum muslimin, kemudian yang kedua adalah membiayai kebutuhan Islam dan menguatkannya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada umumnya sedekah hanya akan menghabiskan harta. Namun dengan tegas teori langit membantahnya. Dan perlu diketahui bahwa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahasnya, di antaranya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini merupakan permisalan yang dibuat Allah untuk menggambarkan penggandaan pahala bagi siapa yang berinfak di jalan Allah dan mencari keridhoannya. Sesungguhnya setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat. Tentu semua itu harus dilakukan dengan keikhlasan dan sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk mendapatkan keutamaan dari sedekah. Sa'id bin Zubair berkata, yang dimaksud ayat ini adalah menafkahkan hartanya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, sedekah akan semakin mengembangkan harta, minimal sebagai tabungan berharga di kampung akhirat. Bahkan 1001 manfaat sedekah akan semakin terasa manakala kita semakin gemar menunaikannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh wa dzakara fihi wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh.
Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya yaitu seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berinfak mempunyai tempat yang spesial di mata Allah. Tetapi perlu diingat, semua itu tidak hanya di akhirat. Di dunia pun kedudukannya orang yang bersedekah itu tinggi, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya, memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa sedekah merupakan anjuran Rasulullah kepada umatnya yang memiliki berbagai keutamaannya di dunia dan di akhirat, karena kita telah membantu saudara seiman. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sedekah bukanlah semata-mata karena orang lain membutuhkan sedekah itu, tetapi yang membutuhkan sedekah itu adalah diri kita sendiri. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu sulami minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tadlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal isnain sadaqatun wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun. Artinya, setiap hari ada sedekah di tiap-tiap sendi manusia selama matahari terbit. Berlaku adil di antara dua orang manusia adalah sedekah. Membantu seseorang naik ke atas binatang tunggangannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas binatang tunggangannya juga termasuk sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah, dan membuang sesuatu yang berbahaya atau yang membahayakan di jalan adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa setiap persendian yang kita miliki membutuhkan sedekah, sehingga menuntut kita untuk bersedekah untuknya. Dan persendian yang terdapat dalam seluruh tubuh kita adalah 360 persendian. Hal ini telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanim min bani Adam ala sittina wasala simaati mafsilin. Sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki
360 persendian. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah untuk 360 persendian dapat kita penuhi dengan mudah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, yaitu dengan melakukan sholat duha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Buraidah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fil insani sittuna wasala simi'ati mafsilin fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah." Qalu famanilladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah? Qala nukha'atu fil masjidi tadfi'uha awis syai'u tunahihi anit tariqi fa ilam taqdir farqatad duha tujzi'u anka. Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya? Wahai Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimakumullah mengatakan, hadis Buraidah menunjukkan keutamaan yang luar biasa yang terdapat pada sholat duha. Hal ini juga menunjukkan dianjurkannya sholat tersebut. 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sedekah selama atau sebanyak 360 persendian. Sudah sepantasnya sholat ini dapat dikerjakan rutin dan terus menerus. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Di samping itu, harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita, tetapi pada harta kita miliki ada hak orang lain, sehingga menuntut kita untuk memberikan sedekah kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hal ini dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yaitu mereka orang yang diberikan kelebihan harta telah memisahkan bagian yang sengaja disiapkan untuk diberikan kepada orang yang meminta-minta dan yang tidak mendapat bagian. Pengertian as-sa'il sudah jelas, yaitu orang yang mulai meminta-minta dan dia punya hak untuk meminta-minta, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meminta-minta mempunyai hak sekalipun ia datang dengan berkendaraan di atas kuda. Adapun pengertian al-mahrum pada surat Az-Zariyat ayat 19,
Menurut Qatadah dan Az-Zuhri adalah orang miskin yang tidak pernah meminta sesuatu pun dari orang lain. Dalam perkataan Qatadah dan Az-Zuhri menyebutkan bahwa orang ini meskipun dia miskin, tapi dia tidak meminta-minta sehingga dia tidak mendapatkan bagian yang mesti dia dapatkan. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita dapat mengerti dan memahami bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang mesti kita berikan kepadanya, yang dibagi menjadi dua golongan. Pertama, as-sa'il sudah jelas, yaitu orang yang mulai meminta-minta dan dia punya hak untuk meminta-minta. Yang kedua adalah orang miskin yang tidak pernah meminta sesuatu pun dari orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah tentang indahnya memberi. Mudah-mudahan tausiah kali ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita untuk saling memberi dan saling berbagi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.